Selamat siang, Pak Yani dan Bu Sabar. Yang Ibu Iya, Yunita, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak, Bu? Baik, sehat, Bu baik. Yunita. Syukur kita semuanya sehat ya, Pak, Bu ya. Ya, Nah, di Bu. sini kita akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 23, yaitu mengenai praktek coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya berperan sebagai pengamat, yaitu Yunita Simanjuntak. Nah, Pak Yani di sini sebagai coach dan Ibu Sabar sebagai coaching. Iya, Bu. Nah, untuk ini saya akan berdiskusi dengan Pak Yani sebagai coach ya. Selamat siang Pak Yani. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Ibu, baik. Syukur ya Pak. Nah, nanti kan Bapak kan akan melakukan coaching pada Ya, Bu Bu. Sabar. Nah, di sini ada yang sedikit saya bicarakan sama Bapak. Nanti pada saat coaching nanti Pak, saya ingin Pak Yani melakukan coachingnya sesuai dengan alur Tirta ya Pak, Iya, Bu. sesuai dengan alur Tirta, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rubrik penilaian yang saya minta ya Pak. Iya, Bu. Nah, dan jangan lupa Pak, praktek coachingnya juga harus sesuai Mm-mm. dengan prinsip coaching, di mana Mm-mm. prinsip coaching itu kemitraan, Mm-mm. kemudian proses proses kreatif dan Iya. memaksimalkan potensi pada coaching. Iya, Bu. Jadi Pak, sebelum saya melakukan observasi, ada sedikit yang saya tanyakan Pak. Iya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Yani pada coaching ini Pak? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Pengamat. Kompetensi yang saya kembangkan nantinya kompetensi kehadiran penuh, Ibu, atau presence. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Hanya dua ya kompetensinya ya Pak. Iya, satu Hadiran lagi. penuh tadi ya Pak. Ya, satu lagi kan itu kompetensi pendengar aktif ya, Bu. Mendengar aktif ya Pak. Ya, berarti Mm-mm. ada tiga kompetensi yang Bapak ini kembangkan. Yang pertama Ya, tadi kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ya. yang kedua pertanyaan saya Pak, kompetensi mana yang ingin akan dikembangkan Pak Yani secara spesifik yang ingin diobservasi saya? Nah, kompetensi kehadiran penuh atau presence. Jadi saya ingin belajar bagaimana jiwa saya, hati, raga saya itu nanti di dalam keadaan coaching ini, Bu, supaya nanti fokus gitu, Bu. Biar saya itu fokus dalam Fokus. Hmm. dalam kegiatan coaching bersama Ibu Sabar sebagai coaching. Jadi kesadaran penuh lah, Bu. Kesadaran penuh, kehadiran penuh maksud saya, Ibu. Nah, itu aja Pak. Iya, Bu, itu yang spesifiknya, Bu. Oke Pak, yang terakhir saya tanyakan Pak, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan Pak Yani dalam proses coaching kali ini Pak? Iya, Bu, dengan eh, kehadiran penuh saya, jiwa, raga, hati saya dalam kegiatan ini nanti, mudah-mudahan memudahkan Ibu Sabar menemukan solusi-solusi dan ide-idenya sendiri nanti akan keluar, Bu, begitu. Jadi saya akan memberikan sebagai mitra begitu, Bu, untuk Bu Sabar, begitu. Oh, oke ya Pak ya. Demikian dulu ya Pak observasinya. Nah, kali ini saya mempersilakan Pak Yani melakukan coaching terhadap Bu Sabar. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Yunita. Iya, Ibu Sabar. Halo Ibu Sabar. Ya, halo juga Pak Yani. Iya. Apa kabarnya, Bu? Iya, baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Iya, baik juga Ibu sehat. Baik Ibu Sabar, saya terlebih dahulu mohon maaf ya Ibu, kemarin Ibu ada WA saya, tetapi tidak terbaca saya. Jadi baru inilah kesempatan ya untuk mengadakan Iya, Pak. percakapan bersama Ibu. Jadi sebelum saya mohon maaf. Ibu kalau boleh Iya, tahu, Pak. Nggak apa-apa, uh, Pak. uh, kalau boleh Iya, tahu Pak. kira-kira ada apa Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan Bu kira-kira?
Iya, Pak. Saya pengen kali bincang-bincang sama Bapak karena kalau saya ketemu sama Bapak rasanya ketemu solusi gitu loh, Pak. Yang ingin saya perbincangkan dengan Bapak yaitu tentang masalah yang saya hadapi Hmm, tentang anak murid saya, Pak. Cara berpakaiannya akhir-akhir ini hmm, eh, bisa dikatakan berantakan sekali, Pak. ada masalah ya, Bu. Nah, Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada sesi ini, Ibu? Iya, percakapan yang ingin saya harapkan, Pak, saya menemukan solusi. Bagaimana caranya supaya siswa itu bisa berpakaian rapi gitu loh, Pak. Baik, Ibu tadi cerita ada sedikit masalah. Nah, saya kan belum tahu nih, Bu, belum paham bagaimana kronologis dan alur ceritanya. Coba, Bu, Ibu bisa jelaskan, paparkan Ibu, bagaimana, kondisinya, Bu? Seperti apa, Bu? Oh, iya, Pak Yani. Kalau saya perhatikan, Pak, kondisi siswa akhir-akhir ini, khususnya anak laki-lakinya, Pak, banyak tuh di saat udah suasana mau masuk kelas, itu Mhm. bajunya dikeluarkan, Pak. Jadi kan Oh, kita melihatnya pemandangannya kurang enak mhm gitu loh, mhm Pak. mhm. Jadi bajunya tuh nggak rapi lah, Bu, ya, dikeluarkan begitu setelah, istirahat. Iya, Pak. Apa, Bu, yang mempengaruhi hal itu? Iya, kalau menurut saya, Pak, yang Mhm. mempengaruhinya ya namanya anak SMP itu kan, Pak, lagi cari jati diri gitu ya, Pak ya. Iya iya benar, Jadi Bu. mereka merasa itu berupa gaya, Pak. Mereka Oh, nggak sadar kalau memang gaya itu untuk di sekolah itu kan mhm, nggak perlu diterapkan sih ya iya kan, Pak. iya benar, Jadi harapan saya dengan perbincangan kita ini saya menemukan solusi bagaimana cara menyadarkan mereka iya. untuk berpakaian rapi gitu, Pak. Baik, jadi Ibu jelaskan, menyadarkan mereka untuk berpakaian rapi. Jadi gambaran Ibu ini bagaimana semestinya anak Ibu? Gimana Iya, semestinya ini, Bu? kalau Nah, iya gambaran nah, saya Pak semestinya maunya dari mhm rumah mhm siswa itu sudah pakaiannya rapi, mhm, sampai nanti balik ke rumah juga pakaiannya dalam posisi rapi juga rapi gitu, Pak. lagi. Datang rapi, pulang pun Heeh. rapi ya, Bu. Nah, Ibu, Iya, Pak. kalaulah rapi, kita anggaplah kontennya 100 Ibu, atau 10 lah rapi itu levelnya. Nah, Ibu bisa Iya, lihat mayoritas anak Ibu itu, nah, seperti apa, Bu, levelnya? iya, untuk sekarang ini Pak, saya lihat itu masih level 50 lah Pak. 50 ya, Bu. Wah, masih rendah ya, Bu, berarti masih kurang rapi lah begitu ya, Bu. Baik, Iya benar iya, Pak. Ibu, sabar. Kira-kira Ibu bagaimana ya supaya yang Ibu inginkan naiklah levelnya tadi bisa terwujud, Ibu, kira-kira? Heeh. Iya, kalau saya Pak punya ide begini Pak, Ada saya ide? akan menjalankan Mhm atau menerapkan eh, disiplin untuk berpakaian rapi. mhm Saya akan menekankan kepada semua siswa itu mhm dari rumah dia sudah pakaian rapi, lengkap dengan atributnya Pak. mhm Sehingga di sekolah itu kan kita nggak perlu lagi harus meluangkan waktu mhm untuk memeriksa kerapian. mhm. Kalau memang ini sudah terwujud nantinya, Pak. Iya, berarti ingin Ibu ingatkan ide Ibu begitu ya, Bu, supaya anak-anak tuh dari pagi dan pulang rapi. Iya, Pak. Nah, ada nggak, Bu, ide lainnya, Bu? Nah, begitu, karena kan kita ada alternatif lainnya begitu. Ada sih, Pak. Apa itu, Bu? Maksud saya itu setiap dia pagi Mhm, masuk lokasi sekolah, mmm, itu di depan pintu itu sudah ada yang memeriksa kerapian mereka, Pak. Contohnya guru BK gitu ya kan, Pak, atau mhm, piket. Mereka sudah standby pagi-pagi langsung meriksa kerapian atau mhm, kelengkapan atribut siswanya, Pak. mmm. Jadi Ibu, apa saja yang Ibu persiapkan dan Ibu butuhkan untuk, solusi yang Ibu, jelaskan tadi? Iya.
untuk yang perlu saya persiapkan, Pak, atau yang saya butuhkan itu bisa juga, Pak, poster-poster. Poster ya, Bu. Poster-poster, Mm-mm. iya, yang kita pampang di pojok-pojok atau di kelas, Mm-mm. bagaimana kriteria berpakaian rapi itu, Pak. Iya. Kemudian kesepakatan kelas dari masing-masing kelas buat kesepakatan kelas Mm. atau membuat salah satu dari tata tertib sekolah itu, Pak, bahwa kalau siswa itu setiap memasuki eh, lingkungan sekolah sudah harus dalam keadaan rapi. Baik, Ibu tadi ada jelaskan poster, itu kan hal yang sangat baik ya, Bu. Apakah sebelumnya pernah juga Ibu ada guru ataupun orang lain yang menjalankan cara seperti itu, Bu? Iya, sudah ada sih, Pak. Makanya saya sudah bincang juga sama teman-teman lainnya. Mereka membuat metode ini dan berhasil, Pak. Oh, berhasil ya, Makanya Bu? saya tertarik untuk melakukan Mm-mm. itu, Pak. Iya, Pak. Berarti kita bisa mengambil hal positif dari orang lain ya, Bu, untuk kita terapkan di kelas kita. Baik, Ibu, luar biasa ya. Nah, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah kita berbincang-bincang ini? Iya, setelah kita berbincang-bincang ini, Pak, saya akan terapkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kira-kira mana membuat siswa itu cepat berubah gitu, Pak. Kapan Ibu akan memulainya? Iya, akan secepatnya sih, Pak. Ya, sekarang ini kan lagi liburan ya, Pak, Iya, libur. penyambutan Iya, bulan Ramadan. Ramadan. Iya, benar Iya. Ibu. Jadi nanti kebetulan hari Senin, Pak, saya pembina upacara. Di Oh, sana nanti, Pak, saya akan buat kesempatan untuk memaparkan bagaimana cara berpakaian. Salah satu itu aja temanya saya buat, Pak. iya, Berpakaian rapi berpakaian itu rapi penting. Ibu. Ibu Iya. Senin menjadi pembina upacara dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang Ibu kita diskusikan hari ini kepada anak-anak. Nah, Ibu butuh waktu berapa lama ya Ibu menurut Ibu untuk melihat perkembangan anak-anak ini semakin rapi begitu? Saya rasa Pak, Hmm. 1 minggu mungkin ini sudah bisa kita terapkan. Jika ide-ide ini bisa kita kerjasama dengan guru-guru lain juga, Iya. maka ide kita ini saya rasa cepat bisa kelar Pak, bisa langsung diterapkan gitu. Baik, Ibu jelaskan kerjasama dengan guru-guru lain. Selain guru, Bu, ada tidak kerjasama dengan pihak lain? Ada Pak, yaitu orang tua siswa Pak. Iya, orang tua Orang siswa. tua siswa itu penting, makanya kita buat paguyuban, Pak. Paguyuban Hmm, dengan mhm, orang tua. Di mhm, sana orang tua dari rumah sudah mengingatkan anaknya, ya mhm. mungkin saya rasa hal ini akan bisa cepat terlaksana, Pak. Baik, Dengan jadi kerjasama yang baik tadi. iya, jadi orang tua perannya juga ada. Nah, kalau guru tadi, Bu, seperti apa ya, Bu, perannya? Rekan guru yang membantu Ibu Kalau guru, perannya? Pak, Mhm, iya, mhm. setiap memulai pembelajaran, Pak, diluangkan waktu Mhm. 2-3 menit untuk memeriksa kerapian siswa Oh, dan menegur siswa yang belum memasukkan pakaiannya, begitu, Pak. baik. Jadi semua ide Ibu ini sudah Ibu rancang, sudah Ibu susun luar biasa. Nah, dan ini menjadi sebuah komitmen pastinya bagi Ibu. Nah, Ibu seberapa besar sih komitmen ini menurut Ibu? Iya, bagi saya, Pak, ini Mhm. merupakan komitmen yang sangat-sangat penting sekali, Pak. Karena dengan kerapian seseorang itu sebuah sekolah itu Pak bisa dinilai dengan siswanya Pak. Kalau Mhm, muridnya rapi, mhm. berarti disiplin di sekolah itu bagus ya kan Pak. Iya ya, Bu. Jadi itulah cerminan. Bagi saya jika siswa itu sudah rapi, itulah cerminan kita bahwa kita sudah berhasil mendisiplinkan siswa kita Pak. Iya, berarti ini menjadi rasa tanggung jawab tersendiri ya, Bu, untuk mensukseskan program Iya Ibu Pak. ini. Be- Baik, Ibu, iya benar Pak. dari apa percakapan kita ini ada yang nggak yang mau Ibu simpulkan kira-kira? Iya, benar sekali, Pak. Memang kalau sudah ketemu sama Pak Yani, solusi pasti ketemu nih, Pak.
Jadi saya timbul ide-ide bagaimana cara mengatasi siswa, bagaimana cara cepatnya nanti supaya anak itu bisa disiplin dan menaati peraturan dan bisa hidup rapi gitu, Pak. Iya, luar biasa Ibu. Saya ini kan cuma mitra saja Ibu. Saya ini kan membersamai Ibu supaya ide-ide Ibu yang cemerlang tadi dapat keluar dan akan menjadi solusi terbaik nantinya. Baik Ibu, sabar. Gimana sekarang perasaan Ibu? Gimana ayo? Iya, perasaan saya Pak sudah lebih tenang, ya ketemu solusi penanganan siswa yang tadinya pakaiannya aut-autan, oh jadinya terinspirasi gitu loh Pak. Dan saya harap ini secepatnya bisa saya terapkan di sekolah saya. Iya Ibu, saya juga tidak sabar lagi untuk menanti kapan kita akan berdiskusi lagi Bu. Jadi perkembangannya biar saya juga bisa tahu begitu. Kapan ya Bu? Kita kira-kira berjumpa lagi. Ya Pak, kalau bisa Pak, minggu-minggu depan lah ya Pak ya. Minggu depan ya Bu. Ah, iya Pak. Iya, baik Ibu Sabar. Terima kasih Ibu Sabar. Hari ini kita akhirnya bisa berjumpa ya Ibu. Iya Mudah-mudahan dengan Pak. hasil diskusi kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada kelas Ibu tentunya. Baik Bu, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat Iya. siang Ibu. Iya, terima kasih Pak Yani. Sampai ketemu. Terima kasih kepada Pak Yani dan Bu Sabar yang sudah melakukan kegiatan coaching kita kali ini, di mana tadi Pak Yani sebagai coachnya dan Bu Sabar sebagai coachingnya. Nah, saya melihat eh, praktek coachingnya sudah baik. Nah, di sini saya akan melakukan pasca observasi. Nah, di sini saya akan melakukan diskusi kepada Pak Yani sebagai coach. Nah, Pak Yani tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Ibu Sabar ya kan? Iya Bu. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya Pak. Siap Apa Bu. saja yang sudah Pak Yani lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bapak? Jadi yang saya lakukan tadi Bu, saya ini mencoba untuk menggali sendiri dari Ibu Sabar solusi-solusinya, masalahnya Ya, seperti apa, kapan dia akan menjalankan programnya begitu Bu. Nah, iya Pak dari Yani. percakapan tadi indikator keberhasilan itu mulai tampak Bu. Dengan saya hadir penuh dalam kegiatan coaching baik hati, pikiran dan perasaan saya, akhirnya Ibu Sabar merasa saya ini betul-betul membersamai dia dan akhirnya Ibu Sabar dengan Mm-mm. mudah bisa mengungkapkan isi hatinya dan ide-idenya begitu Bu. Oh, oke ya Pak. Nah, baiklah saya akan membacakan catatan saya dari hasil observasi yang saya lihat dari Pak Yani dan Bu Sabar. Nah, di sini saya melihat proses coaching berjalan dengan baik ya Pak. Nah, tadi saya lihat proses alur percakapannya sesuai dengan alur tita, di mana Bapak sudah melakukan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap coaching dengan alur tita, dengan kompetensi yang kehadirannya penuh, dan Bapak juga saya lihat sudah eh, menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sabar, sehingga Bu Sabar dapat menanggapinya, meresponnya, menceritakan permasalahannya, dan menemukan solusi permasalahannya untuk mengatasi murid yang kurang rapi berpakaian, sehingga Bu Sabar bisa memberikan solusinya terhadap masalahnya ini, Pak ya. Nah, di sini juga saya melihat proses coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching, Pak, yang dimana sudah ada terjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Sabar. Itu saja yang saya lihat ya, proses coaching hari ini sudah sangat bagus. Nah, pertanyaan yang terakhir yang
Pak Yani sebelum saya tutup. Ya, Bu. Potensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Yani berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, Ibu, terima kasih. Jadi ke depannya saya mau melihat keterampilan ataupun kemampuan dalam mendengar aktif, Bu. Jadi terkadang saya sadarin terkadang ketika menjadi coach itu belum selesai terkadang jawaban coach, tetapi saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi saya mau berusaha nanti agar menjadi pendengar yang aktif, agar saya sedikit berbicara tetapi coach yang banyak menggali informasi dari dirinya. Begitu, Ibu. Jadi Bapak di sini untuk kedepannya Bapak melakukan coaching untuk lebih melakukan pendengaran yang lebih baik ya Pak, Iya, sehingga Ibu. Bapak bisa menggali lebih banyak Iya. kompetensi dari coach ya Pak. Iya, Oke iya, ya Bu. Pak ya. Nah, semoga kedepannya coach yang Bapak lakukan lebih baik lagi ya Pak. Iya, Bu. Demikianlah ya Pak. Demikianlah Bapak Ibu observasi yang saya lakukan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Terima Yani, Bu kasih, Sabar. Ya, Ibu. terima kasih Bu Yunita. Ya, sama-sama Bapak Ibu.